Gue nggak bakal banyak komen ya, gue nggak bakal banyak ngomong untuk cerita hari ini ya. Terutama yang pertama nih. Mending lu pada persiapin diri aja karena ini gilanya gila mampus. Halo semuanya, welcome back to Area Confessions with Anu. Seperti biasa, di sini gua dan juga si ganteng, kita berdua bakal bacain confession dari netizen alias dari kalian. Confession yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. And of course, buat kalian semua yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada deskripsi video atau enggak ada di bio Instagram gua, itu juga bisa. Dan buat kalian yang belum join channel WA gua, mending join dulu, link ada deskripsi juga, karena di sana gua bakal share tentang kehidupan gue yang nggak pernah gue share di tempat lain seperti Instagram, TikTok maupun YouTube. Gue bakal sering banget update di sana bersama dengan Fadil editor gue. Kemarin nih barusan gue abis dikira faker anjir, kayak suka godain cewek katanya, gila banget. Lihat aja sendiri di channel WA gue deh. Halo Nul, semoga cerita aku ini dibaca ya. Panggil aku Cira aja. BTW nama ini diambil dari husbu favorit aku. Hehehehe. Anjing wibu. Gua sumpah mati ini cerita di luar Nurul banget. Pokoknya kamu wajib banget dengerin dan kasih pendapat di akhir nanti. Karena sampai sekarang pun aku sama pacar aku masih geleng-geleng kalau ingat kejadian ini. Dalam kurung, BTW, manajer di tempat kerja aku itu pacar aku yang sekarang ya Nul ya. Berkat kerja keras dan uang gaji yang aku tabung, sekarang aku udah bisa beli rumah sendiri. Apalagi setelah aku dan pacar aku tunangan, orang tuanya alias camer aku sering banget manjain aku, ngasih uang, dan beliin barang-barang mewah karena mereka udah nganggap aku kayak anak sendiri. Makanya aku bersyukur banget. Ya udah anjir, nggak usah flexing. Iya tahu lu bahagia, gue tahu hidup lu bahagia. Aduh. Well tapi regardless, congrats ya. Gue bahagia, lu bahagia I guess. Anyway, Nul, cerita ajaib ini kejadiannya pas aku masih kuliah dulu. Jadi Nul, FYI dulu aku ini tipikal cewek yang keibuan banget. Sedangkan pacarku, Rangga, dia tuh orang yang cukup penyabar dan royal kayak bapak-bapak Nul. Gara-gara sifat kami berdua ini, kami sering dijuluki Mami Papih sama circle pertemanan kami Nul. Waktu itu kami berdelapan merencanakan buat mendaki Gunung Merbabu. Personelnya ada aku, Rangga, Fiona, temen aku cewek yang tomboy parah, Cio, temen cewek aku yang polos dan penurut, terus ada Bang Genan, Bang Ali, dan juga Bang Jaki. Oh ya Nul, Bang Ali sama Bang Jaki ini, mereka adik kakak kandung ya. Terus karena kami tinggal di DIY alias Daerah Istimewa Yogyakarta, rencananya kami berangkat hari Senin sore pakai 2 mobil, yang dua-duanya punya pacar aku. Dalam kurung emang agak kaya cowok gue ini Nul, sugar daddy dikit asik. Ya niat awalnya kami mau menginap dulu semalam di rumah kosong milik salah satu temen di Semarang Nul. Baru besok paginya langsung gas ke Merbabu. Tapi singkat cerita kami sampai di rumah singgah Semarang itu sekitar jam 9 malam. Karena sempat lama nongkrong di rest area, makanya kayak cukup lama sampai ya Nul. Dan pas sampai di rumah singgah itu bukannya bantu bersih-bersih, cowok-cowok yang berlima ini mereka malah asik mabar ML Nul alias Mobile Legend. Karena kesel si Rangga nggak mandi-mandi, aku jewer aja di depan yang lain. Di situ kami langsung ketawain dan diajakin kayak, "Cie, mami marah tuh sama papi, WK. Pokoknya vibes-nya sudah kayak membawa anak 5 lagi liburan keluarga Nul. Tapi keanehan dimulai pas jam 2 pagi. FYI, kamar di rumah itu cuma ada 1. Jadi kami yang cewek-cewek tidur di dalam kamar, sedangkan para cowok tiduran di depan TV alias di ruang tamu. Pas jam 2 pagi itu aku kebangun karena mendengar suara samar-samar yang aneh. Ya kebetulan aku orangnya cukup sensitif ya alias indigo, sensitif sama hal-hal gaib. Jadi awal aku cuma mikir kayak, paling penunggu di rumah ini iseng. Awalnya aku berpikir begitu. Lalu pas aku mau ke kamar mandi, aku bangunin Rangga buat nemenin aku Nul. Tapi ternyata si Rangga juga ngedenger suara itu. Dan pas kami jalan mendekat ke arah kamar mandi, suaranya malah makin jelas Nul. Dan di situ cukup aneh. Kita kira kan awalnya suara hantu, tapi ternyata bukan. Ini suara desa. Ya bisa tebak sendirilah. Antara cewek dan cowok Nul. Dan ada kalimat kayak
aku udah gak kuat. Ya maksudnya mungkin kayak nge-gym ya, itu nge-gym kayak mungkin udah 3 set gitu sama bebannya terlalu berat, jadi kayak udah gak kuat itu mereka ya. Semoga di situ shock lah aku sama Rangga Nul. Otak kami langsung traveling kemana-mana. Kami mikir kayak, oh my god, jangan-jangan ini si Ali sama Cio lagi begituan di kamar mandi. Holy shit. Soalnya emang mereka berdua nih lagi PDKT belakangan ini Nul. Tapi pas aku sama Rangga ngecek ke kamar cewek, plot twistnya dimulai. Si Cio ini ternyata ada di kamar lagi tidur pulas Nul. Terus pas Rangga ngecek barisan cowok di depan TV, ternyata yang gak ada di tempat itu adalah Bang Ali dan Bang Jaki. Bayangin Nul, Bang Ali sama Bang Jaki itu kakak adik kandung cowok. Can I see you as my crush? Males gue nih, sumpah. Gue tuh ya, kalau gue biasa record video gini tuh ya, spoilernya tuh gue recordnya di akhiran setelah gue baca ceritanya. Dan biasanya yang siapin cerita ini kadang itu tim gue alias tim yang bantu nyariin cerita gitu. Jadi gue agak gak expect juga ini kenapa gue didapetin cerita kayak gini anjing. Gue udah bilang padahal gue males cerita tentang Yosuga no Sora gitu. Ini kenapa kena lagi? Mana genrenya sama? Oh my god Nul, pikiran aku beneran langsung traveling ke arah yang di luar Nurul. Rangga berusaha nenangin aku dan bilang mungkin kami cuma salah dengar. Akhirnya kami balik tidur. Tapi jujur, sampai pagi aku gak bisa merem karena terus kepikiran sama suara mereka berdua itu. Kecurigaan aku makin menjadi-jadi pas besok paginya Nul. Aku melihat Bang Jaki pas bangun tidur, jalannya kayak gak bener. Kayak pincang atau pegel gitu Nul. Aku sama Rangga langsung lirik-lirikan tapi memilih untuk diam ya, karena takut meresak pertemanan kalau asal nuduh. Akhirnya singkat cerita kami tetap berangkat ke Merbabu jam 9 pagi. Dan sampai di puncak sekitar jam 3 sore. Selama pendakian sih aman dan seru-seru aja ya. Anak-anak masih hobi manggil kita mami papi gitu. Malah pendaki lain saya ngeliatin kita gitu. Mungkin mereka mikir kayak, buset ini suami istri masih muda tapi anaknya udah gede-gede banget. Ada 5 lagi WK. Nah pas di puncak Merbabu, kita tuh foto-foto bareng dengan latar pemandangan yang bagus banget. Kita masih ketawa ketiwi ceria. Sebelum akhirnya terjadi sebuah kejadian yang bener-bener bikin kedok malam itu terbuka lebar. Pas di puncak Merbabu itu, tiba-tiba langit berubah jadi mendung tebal. Akhirnya kita memutuskan buat turun dan neduh di salah satu pos Nul. Dan di pos itu suasananya lumayan rame. Ada sekitar 20 orang lebih pendaki lain yang sama-sama berteduh. Karena cuaca dingin banget dan kebetulan aku punya penyakit yang gak bisa kena dingin, kayak alergi atau asma gitu, fisik aku mulai drop Nul. Dan melihat aku menggigil, si Rangga langsung inisiatif meluk aku erat-erat buat ngangetin tubuh. Dan ya seperti biasa, kita langsung diejekin dan dicie-ciein lagi sama anak-anak Nul. Uhuy, mami dipeluk papi nih, anget ye, asik. Tapi di tengah kehangatan itu, tiba-tiba Bang Ali sama Bang Jaki, mereka berdua izin ke toilet pos. Dan disinilah insting detektif aku sama Rangga langsung meronta-ronta lagi. Kita berdua saling lirik. Akhirnya diam-diam kita berdua mutusin buat ngikutin mereka ke arah toilet pos. Toilet itu posisinya agak tersembunyi, remang-remang, dan jarang dilewati orang karena ketutup kabut yang mendung. Dan bener aja Nul, pas kita intip, jeder! Bagaikan tersambar petir di siang bolong. Iya Nul, kita nemuin Bang Ali sama Bang Jaki, mereka sedang bercumbu hangat. Panas, ya nggak tahu, aduh itu kena sensor gak gue ya, aduh maaf YouTube. Dan nggak cuman wah gitu Mul, mereka udah nggak pakai alias sudah atas bawah cantik ya, atas bawah udah mulai lepas gitulah ya, mereka udah mulai mau ngelakuin hubungan ibadah terlarang. Ini kenapa ibadah terlarang di toilet gunung Nul? Aku sama Rangga langsung shock setengah mati. Rangga sampai harus ngebekep mulut aku biar aku nggak teriak, otaknya langsung konslet. Bayangin aja deh Nul, mereka itu saudara kandung, kakak adik cowok. Dan mereka ngelakuin itu di Fasilum pas lagi naik gunung bareng sama circle-nya. Habis ngeliat kejadian mengerikan itu, aku sama Rangga langsung mutusin buat mundur diem-diem dan balik ke pos depan. Kita berdua cuma bisa bengong kegandengan tangan karena masih shock berat. Otak kita rasanya bener-bener kayak kegoreng Nul. Lalu jam 5 sore cuaca udah mendingan Nul. Kita akhirnya mutusin buat langsung jalan balik ke bawah. Dan singkat cerita, sampai di base camp bawah sekitar jam setengah 9 malam. Karena badan udah capek dan kotor semua, kita sepakat buat balik dulu ke rumah singgah di Semarang buat bersih-bersih diri sebelum pulang ke Jogja. Nul, disinilah plot twist kedua ini ya Nul, yang bikin aku mau pingsan terjadi. Pas udah sampai di rumah singgah, aku sama Rangga lagi di dapur nih. Kita lagi berdua nyeduh teh anget sambil nenangin pikiran.
Di ruang tamu depan, aku bisa lihat jelas ada Bang Ali, Bang Jaki, sama Bang Genan lagi asik main ML bareng. Pas aku mau jalan ngelewatin pintu kamar cewek, tiba-tiba aku mendengar suara samar-samar dari dalam kamar, Nul. Suasananya ambigu banget, Nul. Kayak yang kemarin lagi, Nul. Tapi ini kan cowok-cowok pada di luar semua. Jadi ini siapa yang dalam, Nul? Gitu pikir gua waktu itu. Di situ kita mikir keras, kayak Bang Ali di depan, Bang Jagir di depan, Bang Genan juga di depan lagi mabar. Terus siapa yang seperti ini di dalam kamar cewek? Dan disitulah kita baru kepikiran, Nul. Fiona sama Cio kagak ada. Oh my god, Nul. Fiona yang tomboy parah sama Cio yang terkenal polos dan penurut ternyata lagi berduaan di kamar dengan geda oh. Wah, aku sama Rangga bener-bener shock banget lagi-lagi. Dia langsung sigap nangkep badan gue gara-gara gue sampai jatuh saking shocknya. Rangga juga shock, tapi tetap dia berusaha nenangin aku sambil bisik-bisik bilang kayak, mungkin perasaan kita ya sayangnya, udah deh, udah kita balik aja. Dan gak lama setelah aku hampir merosot lemes itu, pintu kamar cewek tiba-tiba terbuka lebar. Vio dan Cio keluar dari kamar, muka mereka agak kemerahan dan rambutnya sedikit berantakan. Fiona langsung berlagak santai sambil bilang kayak, Mi, Pi, lagi masak air ya? Bagi dong tehnya, gerah banget tau di dalam. Sementara Cio cuma duduk di belakang Fiona sambil senyum-senyum malu. Dan disitulah aku sama Rangga makin yakin kalau dugaan kita nih 100% benar. Aku udah gak kuat, Nul. Akhirnya aku sama Rangga, kita berdua berinisiatif. Aku manggil mereka semua ke ruang tengah. Guys, mabar ML-nya stop dulu bentar dong. Bisa gak kita ngumpul bentar? Ada yang mau gua sama Rangga omongin dengan serius nih. Akhirnya kita duduk melingkar. Suasana yang tadinya berisik langsung hening seketika. Aku narik nafas dalam-dalam, megang tangan Rangga, lalu mulai membuka obrolan loh kayak. Jadi gua sama Rangga sebenarnya udah tahu kalau diantara kita tuh ada yang saling cinlok dan bahkan udah semulai berhubungan fisik ya. Jujur gue sih nggak apa-apa ya guys kalau kalian pacaran, itu urusan kalian. Tapi kalau sesama jenis gitu kan, jujur gue sama Rangga agak kaget ya kita berdua. Lah ngomong begitu, muka mereka langsung tegang parah, Nul. Bang Ginan yang nggak tahu apa-apa langsung melongo bingung. Fiona sama Cio langsung saling lirik-lirikan parah gitulah. Dan di tengah keheningan mencekam itu, Bang Ali sama Bang Jaki saling pandang. Bukannya mengelak atau malu, Bang Ali malah menghela nafas panjang, lalu mulai buka suara buat ngejelasin. Oh my god, Nul. Dan penjelasannya ini, Nul, ini bener-bener di luar galaksi. Pi, maaf banget kalau bikin kalian kaget, tapi kalian salah paham. Di sini kita berdua ini, kita bukan gay atau gimana. Kita berdua itu dari kecil sering sakit-sakitan. Terus kata mbah kita di kampung, kita berdua itu punya pembawaan sial kalau nggak saling berbagi energi. Aku sama Rangga langsung melongo karena kayak, maksud lo apa? Si Jaki dengan muka polosnya melanjutkan penjelasannya. Dia bilang kayak, intinya gini ya, jadi di mitos keluarga kita, kalau kita lagi ngerasa lemes, capek, atau habis ngelakuin hal berat kayak naik gunung kemarin, kita berdua tuh harus saling bertukar cairan. Oh my god. Tuhan Yesus. Ya bertukarnya tuh lewat aktivitas kesehatan. Ya begitulah. Biar sialnya hilang dan energi kita pulih lagi. Jadi kita ngelakuin itu murni cuman demi ritual kesehatan keluarga aja. Gak ada perasaan cinta atau gimana sama sekali, enggak kok. Goblok, Nul, demi ritual kesehatan keluarga katanya, Nul. Demi ritual kesehatan. Mendengar penjelasan Ali dan Jaki yang super sesat itu, Fiona tiba-tiba langsung nyeletuk sambil ketawa gitu kayak, lah sama dong. Gua sama Cio di kamar tadi juga lagi self healing. Goblok, gua kan tomboy, jadi energi gua tuh maskulin, sedangkan Cio feminim. Kalau kita nggak saling menyatukan energi, aura kita bisa redup nih. Tambah Fiona dengan santainya, sementara Cio cuma ngangguk-ngangguk setuju di sebelahnya. Pertemanan apa ini monyet? Di situ Bang Genan langsung teriak kayak, hah? Jadi cuman gua doang yang normal di sini? Cuman gua kah yang normal dan pacaran sama hero Mobile Legend di sini? Masa lu pacaran sama hero ML, lu juga kagak normal? Otak kita berdua bener-bener crash malam itu juga. Kita niatnya mau meluruskan pertemanan, tapi malah dapat asupan sekte baru yang bikin merinding. Ternyata sebutan mami papi itu emang cocok buat kita. Karena kita kayak lagi ngurusin anak-anak panti asuhan yang pemikirannya udah geser semua. Dan singkat cerita, besok paginya kita langsung pulang ke Jogja dengan pikiran yang masih sangat traveling ya. Beberapa bulan pun berlalu. Setelah kejadian pendakian di luar Nurul itu,
kehidupan berjalan normal. Sampai akhirnya kita berdelapan mutusin buat kumpul-kumpul lagi di satu cafe di Jogja, Nul. Dan di situ suasana lagi asik ngobrol santai. Sampai tiba-tiba Bang Ali merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah surat undangan resmi warna putih. Dan pas aku buka itu undangannya, Nul, itu oh my god, itu bikin kita jantungan banget. Ternyata itu undangan resmi pernikahan, Nul. Dan yang bikin jantung mau copot, Bang Ali sama Bang Jaki, mereka mau nikahnya di Belanda dan mereka berdua udah pindah kewarganegaraan alias nggak jadi WNI lagi, Nul. Goblok ini gue udah nggak peduli ya, gue nggak tahu ini ceritanya beneran atau enggak. Ini balik lagi ke kalian, I don't even know. Fuck this, gue nggak tahu ini ceritanya beneran atau enggak. Gue nggak tahu segampang itu atau enggak pindah kewarganegaraan. I don't give a shit anymore, gue beneran nggak tahu, Chan. Di sana kita bingung dong. Pikiran kita langsung teriak kayak, "Oi, katanya murni cuma buat ritual kesehatan keluarga. Tapi kenapa sekarang saya pindah negara dan nikahan adik kakak gini, anjing?" Dengan muka tanpa dosa dan super enteng, si Bang Ali cuma senyum sambil bilang, "Ya gimana ya? Dari ritual-ritual kemarin kita malah jadi nyaman dan saling cinta sekarang, hehehe." Jujur kita stres berjamaah di cafe itu, Nul. Mindset kita bener-bener diobrak-abrik sama circle ini. Dan FYI tambahan dikit ya, sekarang Ali dan Jaki tuh mereka ya udah resmi nikah dan somehow mereka punya anak. Aku sama cowok aku juga udah sempat kesana dan lihat langsung anak mereka. Yang jujur aku nggak tahu keluarnya dari mana, Nul. Sedangkan aku dan Rangga sendiri sekarang udah tunangan dan niatnya mau nikah sebentar lagi. What the fuck? Oi. Logikanya di mana nih? Ya begitulah kisah akhir dari pertemanan kami yang di luar Nurul Abad ini. Coba tolong kasih pencerahan. Kita sebagai mami papi harus gimana menghadapi kelakuan anak-anak kita yang ajaib ini. Makasih banyak udah dibacain ya, Nul. Sukses terus buat Whisper Me Your Secret dan juga Reading Your Confession. Sama-sama, tapi gue gak mau ikutan. Don't drag me into this stupid shit. Tolong. Itu lu pada gak ada satupun yang normal. Jujur, itu yang bakal gue omongin kalau ini ceritanya beneran. Tapi with all due respect, gue gak bisa percaya sama cerita ini, man. Maaf banget, tapi kalau emang ini dongeng ya, ini cerita 20 menit loh. You wasted my 20 minutes. Dan somehow lu bisa ngedongeng dan ngarang 20 menit gini gimana caranya, anjing? Kayak lu pengangguran atau gimana dah. Tapi menurut kalian masuk akal gak kalau ini orang ngedongeng? Pengarang handal. Tapi kalau asli gue gak mau terima kalau ini cerita asli, chat. Mampus gue kalau gue terima ini cerita asli karena ini akan my belief in humanity bakal hilang, anjir. Gue nggak mau jadi manusia lagi, apalagi warga Indonesia setelah ngedenger cerita kayak gini. Fadil editor, my sahabat, my sobat, gimana deh nih menurut lu, men? Jujur gue sebagai lead creatornya di sini gue bingung banget, gue nggak nanggap, anjing. Masalahnya kalau lu mau ngarang tuh pendek-pendek aja, anjing, 1 menit gitu, pasti kelihatan karangannya. Ini kejauhan ngarangnya. Tapi ini karangan atau bukan sih? Ini gue jadi gila sendiri. Kalau menurut lu pada gimana dah? Ini gue beneran nggak tahu. Gue capek. Mau meledak nih pala gue. Ya udahlah, terserah aja dah. Gue nggak peduli, jujur. Gue nggak mau tahu. Gue nggak mau tahu demi apapun. Terserah kalian anak-anak ya. Dari umur 1 sampai 87 tahun, menurut kalian asli atau enggak itu di tangan kalian aja. Nggak percaya ya udah, percaya ya udah. Nggak ada untungnya juga buat kita tahu ini asli atau enggak. Ini bener-bener nggak ada untungnya buat kita sama sekali yang mendengar dan membaca, jujur. Oke anak-anak, kita intermezzo 1 menit dulu ya. Gue cuma mau ngasih tahu kalau tiap hari, hampir tiap hari gue bakal live di YouTube jam 7:30 malam WIB. Dan di sana gue bakal baca cerita-cerita yang sakit kayak cerita yang barusan itu. Terus gue juga bakal dengerin cerita-cerita orang sakit langsung dari narasumbernya. Contohnya kayak gini. Dan dia kerja di kantor DPR, dia motoin burungnya yang gak seberapa dekat sama cosplayer. Cowok umurnya lumayan matang, 25. Dan dia kerja di kantor DPR dengan sikapnya yang sagapung banget. Kerja di kantor DPR? Serius? Ya. Kakeknya tuh orang terpandang di DPR. Cuma sayangnya aku kan nggak terlalu ngikutin nggak terlalu ngikutin berita gitu kan. Jadi nggak terlalu tahu namanya siapa. Cuma kakeknya tuh orang terpandang di DPR. Kayak aku pernah beberapa kali ngeliat muka kakeknya tuh muncul di berita gitu. No.
Yang paling bikin ilfeel itu dia kan posisinya kerja. Dia bisa-bisanya kayak dia motoin burungnya yang nggak seberapa itu di bawah meja. Ke lu? Iya, Anjing, foto burung di kantor DPR. itu dia cosplayer juga. Cuma sekarang kayaknya dia udah off cosplay. Kuliahnya di UI. Emang kayaknya bermasalah dah anjir. Kita juga bakal mabar, kita bakal nobar, kita bakal seru-seruan, kita bakal react ke fan art kalian yang ada di Discord gue juga, dan kita juga bakal ngelakuin hal lain seperti drama Twitter dan sebagainya. Jadi buat kalian tertarik, terutama yang belum pernah join live gue sama sekali, cobain deh sekali jam 7:30 malam WIB. Terima kasih anak-anak. Disclaimer Nul, ini bukan cerita horor ya. Hai Nul, kenalin nama aku Balerina, umur aku 27 tahun. Aku mau ceritain kejadian yang dialamin sama cowokku. BTW, aku dan cowokku ini kita sama-sama seumuran. Kita sama-sama kerja di luar kota, tapi LDR. Cowokku tinggal sama tantenya karena deket sama tempat dia ngantor. Oke, jadi gini Nul. Singkat cerita aja ya, kamar dia itu ada di lantai 1. Dan ada jendela langsung ke teras depan rumah. Jendelanya itu agak beda sama jendela pada umumnya. Jadi bentuknya tuh persegi panjang kayak landscape gitu dan kecil. Tapi panjang ke samping. Modelnya tuh jendela tuh kayak digeser gitu loh, no. Dan di dalamnya ada lapisan lagi. Karena itu sebenarnya ruang karaoke. Jadi emang dibikin kedap suara. Tapi bisa dibuka tutup gitu, ngikutin bentuk jendelanya. Kebayang gak? Jujur gak? Jujur gue agak bodoh nih ya. Mungkin gue agak bodoh gara-gara habis baca cerita yang tadi. Tapi for now gue gak kebayang. Yang penting jendela persegi panjang gitu doang di kepala gue. Kalau mau lihat ke dalam dari luar harus naik-naik dulu gitu di antara tempat tanaman. Jadi letaknya agak tinggi gitu. Karena bagian dalam rumahnya lebih tinggi daripada di luar. Dan suatu malam cowokku lagi tidur sendiri seperti biasanya. Dan lampu dimatiin. Nah ketika jam 4 subuh cowokku tiba-tiba ngerasa kakinya kayak kena angin gitu Nul. Posisi dia itu kayak ngebelakangin jendela ya. Terus akhirnya dia kebangun dan noleh ke belakang. Dan di situ dengan keadaan setengah sadar, dia kaget dan nge-freeze Nul. Ketika dia noleh ke jendela, ternyata jendelanya udah kebuka lebar. Dan ada perempuan yang kelihatan mukanya doang. Itu serem banget. Mukanya putih pucet dan bibirnya pucet juga Nul. Kebetulan banget juga dia pakai baju dress pendek putih Nul. Bayangin segaget apa tiba-tiba ngeliat jendela kebuka dan ada cewek kayak gitu. Di situ cowokku dan mbak-mbaknya cuman diem lihat-lihatan karena kita sama-sama nge-freeze. Lalu dengan keadaan seperti itu, cowokku cuman kepikiran buat nanya, Mbaknya nyari siapa ya? Kata dia dalam hati dia, kalau misalnya dia jawab nyari orang rumah atau nama tetangga, ya berarti bisa aja dia manusia. Tapi kalau jawabnya nyari kamu dan kayak ketawa, siap-siap mau dia pukul karena itu udah pasti kuntilanak. Terus akhirnya cewek jawab, mau cari Budi, dalam kurung nama samaran. FYI, Budi ini nama om-om tetangga sebelah yang suka mesen LC gitu no, LC. Tapi karena rumah tante cowokku ini ada di pojokan belokan, titik rumahnya Om Budi tuh suka nyasar ke rumah ini. Terus cowokku akhirnya bilang dong kayak, oh Pak Budi mah di sebelah situ mbak, bukan di sini. Terus ceweknya dengan santai bilang kayak, oh salah, ya udah. No sorry, nggak ada permisi, nggak ada gimana, nggak ada permintaan maaf karena lu buka jendela orang malam-malam dan berpenampilan seperti kuntilanak. Terus dia pindah ke rumah sebelah. Tapi nggak lama dari itu, dia balik lagi dan bilang ke cowokku lewat jendela, Mas, bantu dong panggilin Budinya. Ini di telepon kagak diangkat-angkat nih mas. Dan FYI ya, ini perumahannya tuh rata-rata nggak ada pagar Nul, karena udah ada satpamnya di depan. Makanya cewek ini bisa bebas bolak-balik ke depan rumah orang gitu. Yah, namanya penyakit orang Indonesia, yaitu nggak enakan. Karena cowokku terlalu nggak enakan dan baik, setelah dikagetin gitu dia tetap bantuin mbak-mbaknya dianterin ngetok rumah Om Budi ini. Ya karena cowokku ini mukanya masang kayak muka agak bete gitu gara-gara dikerjain jam 4 subuh. Akhirnya tuh cewek basa-basi kayak, tuh kan mas nggak dibuka-buka, padahal aku capek loh baru pulang syuting. Syuting apa? Positive thinking ya. Kita positive thinking ya sobat-sobat sekalian. Mungkin dia aktor sebenarnya kayak artis ternama. Nggak mungkin artis ternama jadi Elsa. Kita pokoknya harus positive thinking. Mungkin dia UGC creator gitu, cari klien luar yang dibayar dengan gaji dolar. Itu mungkin yang dimaksud dengan Bapak Presiden kita Pak
bercanda. Bete anjing cowok gua nul. Dan didiemin lah akhirnya. Dan karena nggak ada jawaban, akhirnya cowokku bilang, ntar deh Mbak, tunggu ya, ku panggilin satpam nih. Terus cowokku jalan ke pos satpam dan bilang ke satpamnya, Pak, itu ada cewek nyari Om Budi, tolong urusin boleh gak sih? Dan setelah satpamnya dianterin ke cewek itu malah diem aja dan nggak bilang makasih atau apapun. Tapi cowokku udah bener-bener bodo amat. Jadi langsung balik ke rumah dan masuk ke kamar. Ya udah, sebenarnya udah selesai Nul. Cuman ini ada cameo-nya sedikit ya, ada tambahan. Ya, besoknya dia ceritain deh tuh ke orang rumah. Terus coba cek CCTV. Dan ternyata ya Nul ya, sebelum cowokku bangun ya, ini cewek tuh udah sorry ini lucu. Ini cewek udah coba buka-buka semua pintu dan jendela. Dan kebetulan banget jendela kamar cowokku ini gak kekunci bener. Jadi dia bisa buka dan dia itu sempat marah-marah kayak teriak-teriak gitu kayak, Ayang, Ayang ih, sini dong Ayang. Buset dah, oh my god. Wah, gua lempar batu kalau itu gua. Dan karena cowokku gak bangun-bangun, dia masih teriak kayak, Budi, ini aku udah datang Budi. Terus sempat diulangin teriak panggil-panggil kayak Budi, Budi. Sampai pas udah dia diem lama liatin cowokku, baru deh cowokku nih bakal bangun. BTW dia nih manggil-manggil Budi mungkin karena ngiranya Om Budi ini cowokku kali ya. Dan mungkin nganggapnya masih muda. Padahal si Om Budi ini sebenarnya udah tua bangka, sekitar umur 60 tahunan gitu Nul. Udah sih Nul, segitu aja ceritanya. Makasih udah bacain ceritaku ya Nul, sehat selalu. Oke itu. Oke. Thank you udah bikin gue ketawa, itu lumayan refreshing ya. Itu lumayan refreshing buat cerita pertama tadi. Makasih banyak Sender. Oke, udah selesai juga episode kita pada malam hari ini anak-anak. Gimana guys? Kira-kira menurut kalian cerita mana yang lebih duar kepalanya, yang pertama atau kedua? Udah pasti yang pertama sih. Tapi gue pilih yang kedua. Karena yang kedua gak bikin gue sakit kepala dan lucu dan menghibur. Good job Sender, love you. Sarang he. Anyway anak-anak, dari umur 1 sampai 157 tahun, boleh dong buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis untuk coba komen satpam. Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja di antara kalian yang bener-bener udah nonton konten gue dari awal sampai habis, yang bener-bener support gue menjadi content creator asik. Ya udah, jangan lupa like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, dan juga share video ini ke semua orang yang kalian kenal. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.